Halo rekan semua, selamat datang di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya yang akan membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Yang baru mampir, jangan lupa saya tetap mohon untuk memberikan dukungannya dengan cara like, comment, share, dan juga tak lupa untuk subscribe channel Pertanian Terpadu. Rekan semua, jangan kaget kalau saya mengatakan bahwa saya salah selama ini usaha ternak ayam kampung. Kesalahan yang selama ini saya lakukan adalah berasumsi, menyimpulkan bahwa usaha ayam kampung itu menjanjikan. Saya tidak mempelajarinya lebih jauh, padahal menjanjikan atau tidak sebuah usaha ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya yaitu lokasi usaha itu sendiri. Dulu rekan semua, pertama kali membuka usaha ini saya berpikir bahwa ternak ayam kampung itu benar menjanjikan. Memang ternak ayam kampung itu menjanjikan, tetapi ternyata di daerah saya prospek atau peluangnya tidak sama dengan daerah lain yang saya contoh. Alhasil saya tentu kecewa dan menyesal karena kesalahan asumsi saya sendiri. Nah rekan semua, berkaitan dengan hal ini saya ingin berbagi tips bagaimana cara mengukur seberapa jauh peluang usaha ternak ayam kampung yang akan kita jalankan bagus atau tidak sesuai dengan daerah kita masing-masing. Rekan-rekan semua, jangan salah dan jangan sampai bodoh ya. Tidak semua daerah memiliki potensi peternakan unggas yang bagus, yang sama, termasuk untuk unggas jenis ayam. Kalau Anda mendengar ada yang mengatakan bahwa ternak ayam itu enak, ternak ayam itu bagus, cepat panen, cepat untung, mudah, dan lain sebagainya, jangan ditelan mentah-mentah. Kenapa bisa demikian? Kita bahas secara lebih jauh lagi. Pertama, mengenai kebutuhan, rekan semua. Kebutuhan yang saya maksud di sini adalah permintaan pasar. Kalau Anda ingin ternak ayam kampung dan membidik pasar lokal, maka perlu diketahui bahwa masing-masing daerah memiliki kebutuhan atau permintaan yang berbeda-beda. Kalau secara umum permintaan ayam kampung itu bagus, masih tinggi, harganya bagus, tetapi hal ini belum tentu juga berlaku sama dengan lokasi atau daerah tempat yang Anda tinggali. Bisa dipastikan seperti ini. Contohnya, saya pribadi punya rekan yang tinggal di daerah perkotaan. Di sana harga ayam kampung lumayan cukup mahal. Kalau dengan sistem pemeliharaan yang saya lakukan, sepertinya untungnya akan jauh lebih lumayan. Tetapi rekan semua, ternyata di daerah saya tidak demikian. Permintaan ayam kampung tidak begitu bagus. Pasarnya pun sudah banyak dipenuhi oleh pedagang-pedagang kecil, yaitu pengepul. Harganya agak sedikit jauh berbeda jika dibandingkan dengan lokasi yang ada lebih di perkotaan tadi yang sudah saya sebutkan. Nah lalu, kenapa tidak coba kirim ke daerah yang harganya bagus? Misalnya, kembali lagi ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Mengirim ayam ke daerah lain tentu ada kriterianya sendiri. Mulai dari bobot yang seragam, jumlah yang pasti sama, atau jumlah yang pasti sampai pada kemampuan supply yang harus kita penuhi. Jadi dari sisi bobotnya itu seragam, kebanyakan yang diminta range-nya sekian-sekian, kemudian jumlahnya
Seperti itu, dan juga tentunya supply atau pasokan kita yang harus rutin. Nah, sangat sulit hal seperti ini dilakukan oleh peternak kecil, terutama skala rumahan. Nah, dari kenyataan tersebut, yang paling masuk akal bagi saya adalah membidik pasar lokal yang ternyata tingkat kebutuhannya berbeda dengan daerah perkotaan. Ada yang kebutuhannya banyak, sedang, dan ada juga daerah yang kebutuhan ayam kampungnya cukup kecil. Jadi, untuk mengetahui bagus tidaknya peluang usaha ternak ayam kampung ini, sebaiknya Anda perhatikan besar kecilnya kebutuhan di daerah target market yang Anda akan bidik. Nah, itu landasan yang pertama. Yang kedua, rekan semua, mengenai sumber daya. Sumber daya yang saya maksud di sini adalah berbagai hal yang kita butuhkan untuk usaha ternak ayam kampung. Sebut saja misalnya yang paling saya pertimbangkan adalah ketersediaan bahan pakan alternatif. Nah, mengenai sumber daya ini tidak semua daerah sama satu sama lainnya. Ada yang punya banyak sumber daya pendukung, ada pula yang tidak. Satu yang saya sangat pertimbangkan dalam ternak ayam kampung adalah pasokan pakan alternatif. Apakah daerah kita memiliki potensi pakan alternatif yang bagus atau tidak? Kalau sebuah daerah tidak memiliki potensi sumber pakan alternatif yang melimpah, maka itu artinya peternak harus mengandalkan pakan beli. Ini artinya modal harus besar. Ini juga patut kita cermati dengan baik sebelum menentukan pilihan. Jadi, bagus tidaknya peluang usaha ternak ayam kampung juga akan dipengaruhi dengan sumber daya pendukung yang ada di daerah kita masing-masing. Nah, rekan semua, dari apa yang saya paparkan di atas, sekarang Anda tahu bukan bagaimana cara mengukur peluang usaha ternak ayam kampung ini di daerah Anda masing-masing. Awas, jangan sampai salah analisa. Untuk saya pribadi, selama ini anggapan saya bahwa usaha ini begitu bagus ternyata memang kurang tepat. Tapi meski tidak seperti yang dibayangkan di awal, usaha ternak ayam ini memang masih tetap menjadi salah satu pilihan yang masuk akal untuk kita jadikan sebagai usaha sampingan. Tinggal pada akhirnya bagaimana kita mengelolanya dengan baik sehingga akan mendatangkan rezeki yang lumayan. Oke rekan-rekan semua, itu saja untuk kesempatan video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah mengikuti video saya sampai selesai. Terima kasih telah mendukung channel ini sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai bertemu pada video selanjutnya.